lagi di channel YouTube Learning with Misir. Nah, pada hari ini kita akan belajar apa? Kita akan belajar small talk. Nah, kenapa small talk itu diperlukan? Karena small talk itu adalah tidak sama dengan textbook. Jadi percakapan yang kalian sehari-hari lakukan secara casual is very totally different sama percakapan yang literally ada di textbook. Disimak ya videonya. Check it out. Dalam belajar bahasa Inggris, kita disajikan dengan kalimat-kalimat yang sangat terstruktur, yang sesuai dengan grammar. Nah, apakah ini sebenarnya dipakai oleh para native speakers atau orang-orang yang menggunakan bahasa Inggris itu sendiri? Supaya kalian gak kebingungan, maka kita perlu mempelajari beberapa kesalahan yang bukan kesalahan pada textbook, karena textbook memang menyajikan struktur yang benar. Tetapi bagaimana cara kita bercakap-cakap dalam kehidupan nyata sehari-hari. Oke, kita mulai ya. Kalimat yang pertama adalah, what is your job? Nah, sebenarnya tidak pernah ada native speakers langsung directly menyatakan, what is your job? Untuk menanyakan pekerjaan, maaf. Nah, ini akan sangat aneh. Biasanya mereka akan mengungkapkan, what are you doing? What are you doing? Jadi itu bukan menanyakan kamu sedang apa, tapi itu menanyakan pekerjaan kita. Atau kalimat lainnya misalnya, what do you do for living? Nah, tapi mereka akan memperpendeknya menjadi, what do you do? Dan kita akan menjawab misalnya, I am a trainer. Atau kalau tadi, what are you doing? Jawaban kita adalah, I am teaching. Sesuaikan dengan verbnya. Kemudian atau jika kita entrepreneur atau kita adalah wirausaha, kita bilang I work for myself atau I'm an engineer. Atau jika kita bekerja di sebuah perusahaan besar, I work for YouTube, I work for Tribun, I work for Microsoft. Dan untuk menjadi polite ketika kita mendengar orang mengungkapkan ini, like let's say I'm a teacher, and then kita harus membuat komen positif seperti misalnya, oh how interesting, atau oh wow great, atau exciting. Nah, tapi ingat, jika kita mengungkapkan komen-komen positif seperti ini, selalu harus pengungkapannya secara tulus atau remember to sound sincere. Kalimat selanjutnya adalah, what is your hobbies? Nah, jarang sekali orang menggunakan atau native speakers menggunakan what is your hobbies. Tapi mereka akan menanyakan, what do you do for fun? What do you do in your free time? Maka mereka akan mengungkapkan kalimat-kalimat itu. Dan mereka akan menjawab, I like watching YouTube or I like to watch YouTube. Ya, bisa kan kita membedakan I like verb ing, and then I like, if you want to use to, berarti I like to watch. And then kalau kita mau menjelaskan kita sangat suka, kita emphasize it, kita bilang I really like watching YouTube. Or kita juga bisa menggunakan kata seperti kind of. I kind of like playing badminton. Or jika kalian gak punya hobi yang spesial, kalian juga bisa mengatakan, I like hanging out with my friends and stuff like that. Aku suka bepergian dengan teman-temanku dan ya hal-hal seperti itu. Jadi kalian bisa mengungkapkan seperti itu, oke? Ada lagi sebuah ungkapan misalnya, how are you today? I'm good. Atau I'm fine, thank you, and you. It's supposed to be dalam casual talk, we say, how is it going? Nah, jadi kalau misalnya ada orang menanyakan, how is it going? Bukan berarti kamu sedang apa. It's not like that. How is it going means, how are you? Dan kita akan menjawabnya dengan, you don't have to say fine, but you can say, I'm good. I'm good. I'm great. I'm pretty good. Okay? Jadi kalau misalnya menanyakan, how is it going? And you say, I'm good. And then it's just the same like you say, I'm fine, thank you. People use this question is not actually mean that they ask about your health,
but just try to be polite. Jadi orang-orang menggunakan kalimat ini bukan sebenarnya ingin menyatakan bahwa mereka ingin tahu kesehatan kalian, tapi ini adalah kalimat pembuka untuk menyatakan kesopanan. So if you are not in a good condition, you can say, kalau kalian nggak lagi sedang baik, you can say not good or not so well. Jadi if someone says this, maka kita harus mempersiapkan diri untuk alasannya, karena mereka akan bertanya lagi why. And then you have to explain the reason, because kalau mau polite, ini harus dinyatakan reasonnya. Another way to ask misalnya, what's up? It means juga menanyakan bagaimana keadaan kalian. What's up? And you just need to reply by, what's up? Casual talk untuk bertanya, where do you come from? Untuk menanyakan kamu berasal dari mana. Nah, biasanya mereka akan berkata, where are you from? Mereka akan menghilangkan R-nya. And then, ini juga berarti dari negara mana kamu berasal. What country are you from? Ada dua cara untuk menjawabnya, yaitu misalnya, I am Balinese, or I am Indonesian, or I am from Indonesia. Nah, jika kalian misalnya bertemu dengan native yang ada di Bali, mereka pasti akan menanyakan, are you from Bali? Which part of Bali? Dan maka mereka akan menanyakan apakah kamu dari Bali? Dan jika ya, kamu jawab saja ya. Jika tidak, you can say, no, I'm Javanese. Misalnya kalian orang Jawa. Kalau seseorang mengatakan, I'm from South Bali, atau mereka mungkin tinggal di Australia dan mereka mengatakan, I'm from South Australia. It means orang tersebut ingin berbicara banyak tentang daerahnya tersebut. Jadi kita akan menimpalinya dengan mengatakan, oh, it sounds interesting. And you can talk more. Jadi mereka akan berkata lagi tentang daerahnya tersebut. Karena daerah itu adalah sebuah proud atau pride. Ada sebuah kebanggaan. Jadi mereka akan berbicara banyak tentang daerahnya itu. Okay? Nah, hal lainnya adalah kalian tidak akan pernah menyanyikan what is your name? Tapi kita akan mengungkapkan, hi, I'm Irma. And then, hi Irma, I'm John. Mereka akan langsung mengungkapkan nama mereka siapa. Jadi tidak perlu what is your name? Jadi nggak perlu ngomong kayak gitu. Terus, let's talk about the embarrassing situation. Kita bicara tentang sesuatu yang memalukan. Misalnya, you already met this person, kalian sudah pernah ketemu orang ini, but then you forgotten their name, tapi kalian lupa namanya. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Pertama, first, apologize by saying I'm sorry. Jadi kalian harus pertama mengungkapkan bahwa I'm sorry. And then kalian melanjutkannya dengan what was your name again? Jadi kalian menanyakan what was your name again? Jadi siapa ya namamu gitu. Jadi bukan what is your name ya, tapi what was. Jadi by using the past form. Because by using the past form, we indicate that we still remember the person, but we cannot recall their name at that time. Jadi dengan menggunakan past atau menggunakan was, bukan instead of is, jadi kita mengindikasikan kita masih ingat dengan orang itu, tapi kita tidak bisa mengingat nama mereka at that time. Okay? Meskipun ini formal maupun informal, kita menggunakan ungkapan ini. And it's show respect if you put their name after saying something. Jadi kalau di luar negeri itu, kalian memang harus mengungkapkan seseorang itu ya memanggil namanya, meskipun itu adalah guru kalian atau, tapi itu tidak berlaku di Indonesia ya. Jadi kalau misalnya kalau kalian di luar negeri, kalian akan mengucapkan good afternoon Irma. It's simply Irma. But then now kalian hidup di Bali, so you have to say good afternoon Miss Irma. Nah, demikianlah tadi beberapa ungkapan yang biasa diungkapkan oleh native speakers. Nah, buat kalian dicoba ya, supaya kalian gak kebingungan kalau di luar negeri nanti. Nah, untuk itu, thank you for watching this video.
Dan ungkapan yang lainnya akan kalian simak pada video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe. Bye!